Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Via Amara, NIM 1059. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi infrastruktur TI. Infrastruktur teknologi informasi didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform-platform untuk aplikasi. Sistem informasi perusahaan yang terperinci meliputi investasi dalam yang pertama, piranti keras atau perangkat keras. Di situ adalah alat-alat yang digunakan seperti komputer, CPU, keyboard, penyimpanan seperti memory card, hard disk, dan lain-lain. Yang kedua ada piranti lunak. Di situ merupakan software-softwarenya yang berupa aplikasi-aplikasi baik pengolah gambar, pengolah data, atau lainnya. Lalu yang ketiga ada layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Jadi perusahaan memfasilitasi berupa pelatihan-pelatihan tersebut. Di sini, infrastruktur TI juga merupakan rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen serta terdiri atas kapabilitas manusia dan teknis. Di sini ada hubungan antara perusahaan, infrastruktur TI, dan kapabilitas bisnis, di mana bisnis strategi, IT strategi, dan information technology ini memiliki suatu keterkaitan yang membentuk IT service dan infrastruktur yang nantinya akan memberikan customer service, supplier service, dan enterprise service. Di sini berarti layanan perusahaan merupakan kemampuan untuk menyediakan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan yang memiliki fungsi secara langsung terhadap infrastruktur TI-nya yang mendukung bisnis dan strategi sistem informasi perusahaan. Lalu di sini dijelaskan layanan-layanan infrastruktur TI. Yang pertama sebagai layanan platform komputasi. Di sini infrastruktur TI digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan tenaga kerja, pelanggan, dan pemasok dengan lingkungan digital yang koheren, termasuk mainframe besar, komputer kelas menengah. Nama saya Nadila Oktaviana, NIM 1023. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang layanan-layanan infrastruktur TI. Yang kelima ada manajemen fasilitas fisik. Di sini, manajemen fasilitas fisik itu mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. Yang keenam adalah layanan manajemen TI. Layanan manajemen TI ini merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk berbagai layanan TI, mengelola akuntansi untuk pengeluaran TI, dan menyediakan program layanan proyek. Yang ketujuh ada layanan standar TI, yang berisi tentang kebijakan dan standar TI. Layanan standar TI ini memberikan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana menggunakannya kepada perusahaan dan unit-unit bisnisnya. Lalu yang kedelapan ada layanan pendidikan TI. Layanan pendidikan TI ini menyediakan sistem pelatihan untuk karyawan dan melatih manajer dalam merencanakan dan mengelola investasi TI. Dan yang ke-10 ada layanan pelatihan dan pengembangan TI. Layanan ini menyediakan perusahaan dengan penelitian mengenai proyek-proyek TI yang berpotensi dan investasi yang dapat membantu perusahaan mendiferensiasikan diri di pasar. Evolusi infrastruktur TI tahun 1950 sampai 2007. Infrastruktur TI di dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun dalam platform komputasi. 5 era tersebut adalah mesin akuntansi elektronik, mainframe umum dan komputasi mini komputer, PC, jaringan klien atau server, dan komputasi perusahaan dan internet. Beberapa periode era evolusi infrastruktur. Yang pertama adalah evolusi mesin akuntansi elektronik pada tahun 1930 sampai 1950. Yang B, era mainframe dan komputer mini pada tahun 1959 sampai dengan sekarang. Pada era ini, pengenalan dari IBM
1401 dan 7090 yang dilengkapi dengan mesin transistor pada 1959 menandai permulaan dari penggunaan komersial yang meluas dari komputer mainframe. Era mainframe merupakan suatu periode komputasi yang sangat terpusat di bawah kendali dari pemrograman profesional dan operator sistem. Dengan sebagian besar elemen dari infrastruktur disediakan oleh pemasok tunggal, pabrikan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Yang C adalah era PC pada tahun 1981 sampai dengan sekarang. Era PC atau komputer pribadi ini, meskipun komputer pribadi yang sesungguhnya muncul pada tahun 1970, mesin-mesin tersebut hanya didistribusikan secara terbatas di antara para penggemar komputer. Keberadaan dari PC IBM pada 1981 mulai dianggap sebagai permulaan dari era PC, karena mesin ini adalah mesin pertama yang digunakan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Kemudian ada era klien atau server pada tahun 1983 sampai dengan sekarang. Pada komputasi klien atau server, desktop maupun laptop yang disebut klien terhubung dengan sebuah komputer server prima yang menyediakan berbagai layanan dan kemampuan bagi komputer klien yang memungkinkan organisasi bisnis untuk mendistribusikan pekerjaannya melalui rangkaian mesin yang lebih kecil dan hemat biaya ketimbang menggunakan sistem mainframe yang terpusat. Yang E ada era komputasi internet pada tahun 1992 sampai dengan sekarang. Pada awal 90-an, banyak perusahaan beralih ke perangkat standar aplikasi dan jaringan yang memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang terpisah di dalam perusahaannya ke dalam infrastruktur yang terdapat dalam perusahaan. Dengan semakin berkembangnya internet sebagai area komunikasi yang terpercaya sejak tahun 1995. Organisasi bisnis mulai serius dalam menggunakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol untuk menggabungkan jaringan-jaringan yang terpisah. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Ainurrahman, NIM 1035. Di sini saya akan membahas mengenai komponen-komponen infrastruktur. Yang pertama yaitu platform perangkat keras komputer. Misalnya seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystem. Kemudian platform sistem operasi. Pada level klien, 95% dari PC dan 45% dari perangkat genggam menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Kemudian aplikasi perangkat lunak perusahaan. Di sini berfungsi untuk menjadikan sistem aplikasi perusahaan yang sudah ada saling terhubung satu sama lain di seluruh lingkungan perusahaan. Kemudian pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat penyimpanan data fisik untuk sistem berskala besar didominasi oleh EMC Corporation, sedangkan untuk hard disk, PC dikuasai oleh Seagate dan Western Digital. Selanjutnya yaitu jaringan atau telekomunikasi. Di sini menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Perusahaan pemimpin pasar telekomunikasi diantaranya adalah AT&T dan Verizon. Kemudian platform internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama milik perusahaan yang biasanya disebut dengan sistem warisan dan menjamin elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja satu sama lain. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan telekomunikasi dan pemanfaatan jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangan telekomunikasi. Yang pertama itu ditemukannya komputer elektronik pada dekade 1930-an. Yang kedua pada tanggal 5 Desember 1969,
peneliti telah berhasil membuat suatu jaringan 4 node. Selanjutnya, menjadi ARPANET. Pada tahun 1981, sudah berisi sekitar 213 node. Selanjutnya, pada bulan Juni 1973, node dari luar Amerika itu ditambahkan ke dalam jaringan komputer tersebut. Pada bulan Agustus 1982, protokol email yang dikenal dengan SMTP mulai diperkenalkan. Selanjutnya, pada bulan Mei 1996, HTTP atau protokol yang memungkinkan hyperlink internet itu berhasil diimplementasikan. Selanjutnya, kehadiran internet membawa perubahan yang sangat besar bagi dunia telekomunikasi. Berbagai aplikasi berbasis internet sudah banyak digunakan, seperti e-commerce, e-learning, video, conference, dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang saling dihubungkan satu dengan yang lainnya, menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi atau komunikasi untuk berbagi data, informasi, program-program, dan penggunaan bersama perangkat keras. Di sini ada beberapa manfaat jaringan komputer. Yang pertama, mempermudah melakukan sharing file bagi perusahaan besar, instansi pemerintah, dan organisasi jaringan komputer yang sangat mempermudah melakukan sharing file. Yang kedua, menjaga data yang mempunyai proteksi keamanan pada data-data yang memiliki sifat rahasia dan sangat penting. Yang ketiga, mempermudah akses data ke dalam suatu server, di mana server adalah salah satu elemen penting instansi dalam suatu jaringan komputer. Ditemukannya komputer elektronik pada dekade 1930-an pada tanggal 5 Desember 1969. Para peneliti ini berhasil membuat suatu jaringan 4 node, selanjutnya itu menjadi ARPANET. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri merupakan sekelompok komputer otonom yang saling dihubungkan satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi atau komunikasi untuk berbagi data, informasi, program-program, dan penggunaan bersama perangkat keras. Ditemukannya komputer elektronik pada dekade 1930-an pada tanggal 5 Desember 1969. Para peneliti ini berhasil membuat suatu jaringan 4 node, selanjutnya itu menjadi ARPANET.